kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan lima. Kita mau mulai ibadah kita angkat lagu pujian, senyum dan bermuka gembira. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, kami harap ibadah kita minggu ini adik-adik bersukacita. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kita angkat lagu pujianku, masuki gerbangnya. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
selanjutnya kita akan mendengarkan Dasatita. Kita angkat lagu pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun tadi pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun tadi pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, dengerin dengan baik ya adik-adik. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita dari kelima sampai dengan ke-10. Tita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Dasatita. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Kita angkat lagu pujian Aku gereja, kau pun gereja. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi adik-adik dengan penuh sukacita. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Masih sukacita adik-adik?
Iya kak, kami harap adik-adik masih bersuka cita dan masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kembali, yaitu Bertambah-tambah Dalamnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitab dan siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik. Kita mau angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. 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 Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi bahasa Inggrisnya adik-adik. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, 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 glory hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi hidup kami dari bangun tidur tadi hingga sampai saat ini ya Bapa. Kami telah melakukan puji-pujian ya Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu. Kalau sebentar kami akan memulai mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing. Tuhan yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja, agar kiranya firman yang boleh kami terima dari abang dan kakak sekolah minggu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di atas itu Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Pastinya sukacita. Iya. Wah, sudah lama sekali nih kita nggak bertemu nih. Apalagi kakak Pewi sudah lama nih nggak ngajar kelas kecil. Oke adik-adik, sebelum kita mulai melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita baca dulu ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sudah siap semuanya? Oke, kakak PB baca ya. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita baca lagi ayatnya yang diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Perikopnya sama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang suci, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar sini." Jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi harus kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, dan setelah itu mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia menegadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu.
Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah baca dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Dari firman Tuhan ini, adik-adik, Kakak Poebi mau tanya nih sama adik-adik. Sebelum ibadah pagi ini nih, sebelum ibadah online, siapa di antara adik-adik yang sarapan terlebih dahulu? Ada yang bilang aku, ada yang belum, Kak. Nah, kalau adik-adik ingat dulu, kalau kita sebelum pandemi ini, biasa kan sebelum kita mulai menyanyi, biasa kalau kita sekolah minggu di gereja, pasti kakak atau abang sekolah minggunya pasti nanya, siapa yang belum sarapan? Kok suaranya lemas? Kok gerakannya biasa-biasa aja gitu? Pasti ada yang nyaut, iya Kak, belum sarapan karena kesiangan tadi, buru-buru gitu. Nah, kenapa sih buru-buru? Kenapa bisa kesiangan? Ayo, karena malamnya begadang. Iya, karena malamnya asikan nonton, Kak, gitu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita diajarkan untuk menjaga kesehatan kita. Karena firman Tuhan hari ini juga masih ada berkaitan dengan kesehatan loh. Iya, jadi Kakak Poebe mau kasih tahu ke adik-adik, sebelum beribadah, sebelum sekolah minggu ataupun nanti ketika nanti sudah aktif lagi untuk gereja, di sekolah minggu di gereja, sarapan terlebih dahulu ya adik-adik. Supaya apa adik-adik? Supaya kita fokus, supaya kita konsentrasi, supaya apa yang disampaikan sama kakak dan abang sekolah minggu kita masuk, kita ngerti, kita memahaminya gitu. Tapi kalau kita nggak sarapan dulu, pasti apa? Nggak fokus kan? Pusing, pasti gelisah karena kita lapar. Nah, karena Tuhan Yesus juga mau anak-anaknya mendengarkan firman-Nya dengan fokus, dengan baik, sikap baik gitu loh. Jadi makanya kalau sekarang nih, apalagi nih pandemi nih, kita harus memperhatikan kesehatan kita gitu. Jadi boleh semangat, boleh antusias, aku mau ibadah dulu gini, boleh. Tapi kita harus jaga kesehatan dulu. Tuhan Yesus juga gak mau ogah-ogahan anak-anaknya mendengarkan firman Tuhan karena terpaksa, karena telat. Nanti aja kalau gitu, biar nanti bisa main. Enggak. Jadi malamnya nih, hari Sabtu, malamnya harus siapin Alkitab, buku tulis, pulpen, apa yang mau disiapkan untuk ibadah besok online. Atau semoga secepatnya kita bisa beribadah di gereja. Tasnya udah disiapkan. Selalu kan kakak-kakak dan abang sekolah minggu tanya, buku tulisnya dikeluarkan ya adik-adik? Ada yang bilang, gak bawa Kak, ketinggalan. Nah, pasti malamnya tidak disiapkan, asik nonton, asik main game, karena pikirannya kan besok hari Minggu libur. Nah, sekarang dirubah ya adik-adik, gak boleh seperti itu lagi. Jadi, kalau sudah tiba waktunya hari Sabtu, siapkan apa yang perlu disiapkan. Contoh kayak ayat hafalan, harus sudah hafal. Jangan nanti, tunggu dulu ya Kak, 5 menit, hafal dulu. Oh, nggak bisa, karena kan udah dikasih waktu seminggu. Oke, Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu malamnya dipersiapkan untuk ke pagi hari sekolah minggu. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan kita dan melakukan apa yang Tuhan mau dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Contoh kayak 5 roti 2 ikan. Coba dari kisah cerita 5 roti 2 ikan. Coba rotinya cuma 5, ya kan? Rotinya 2. Padahal yang datang mengikuti Yesus berapa? 5.000, itu pun baru laki-laki, belum perempuan, anak-anaknya dihitung. Coba, ya kan?
Nah, jadi dari situ kita belajar juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Gitu loh. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kehebatan kita, tapi kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini juga kita mengajarkan Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan terlebih, salah satunya, terus mengandalkan Tuhan, terus berbagi, ya, berbagi, menjaga kesehatannya. Contoh ya, memakan makanan yang sehat. Apalagi pandemi kayak gini, nggak boleh lagi jajan sembarangan, harus makanan yang dimasak di rumah gitu. Jadi contoh, abang-abang tukang es krim, tukang bakso lewat, tidak boleh makan sembarang lagi ya. Dan juga jangan lupa makan sayur, dimakan vitaminnya, ya. Jadi biar fokus nanti ketika mendengarkan firman Tuhan. Pasti ada akibatnya kalau kurang tidur, kurang makan, kurang makanan yang sehat, pasti lemes, belajar pun gak semangat, bangun pun udah ogah-ogahan. Tapi kalau kita sudah menjaga pola makan kita, pasti apa? Yang kita rasakan semangat kan, bangun pun gak harus diomelin papa mama lagi, disuruh belajar pun sudah semangat, mau ngerjain sesuatu pun sudah sehat, semangat, gak malas-malasan, gak lunglai, gak lesu, gak lemah gitu ya. Adik-adik, boleh kita antusias, boleh, tapi kita harus terlebih jaga kesehatan kita dulu, sarapan dulu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, apalagi di masa pandemi ini, adik-adik. Nah, untuk kreativitasnya, Kakak Poebe mau adik-adik membuat video. Contoh ya, ini kakak contoh. Begini kata-katanya. Aku mau hidup sehat dan makan tepat waktu. Oke? Aku mau sehat dan makan tepat waktu. Ekspresinya boleh dibikin gaya seperti apa, pokoknya yang menarik dan unik, dan dikirim ke Kapoibe, atau bisa melalui Bang Duben, atau ke Instagram Sekolah Minggu, ke Facebook Sekolah Minggu, terserah boleh. Oke adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini adalah diambil dari Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29. Kakak Poebe bacakan ya. Sebentar. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itu ayat hafalannya adik-adik dari Efesus 5 ayat 29. Oke. Jadi ya, ini sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangannya, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk penjagaanmu Bapa. Sepanjang kami istirahat semalam Tuhan, gak kami boleh bangun pada pagi hari ini tidak kurang satu apapun. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan kami boleh beribadah sekolah minggu Tuhan melalui online ini Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui kakak dan abang sekolah minggu. Kiranya berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu, agar kami paham dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui kakak abang dan sekolah minggu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, yaitu menjaga kesehatan kami dan melakukan perintah Tuhan dan menyerahkannya semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, pimpin dan bimbing terus kami Tuhan, agar tetap berjalan sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Bapa, berikan juga Tuhan kami teman-teman yang baik,
teman-teman yang seturut dengan firman-Mu ya Bapa, teman-teman yang saling mengasihi dan saling menasihati satu sama lain. Pokoknya yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Menutup ibadah kita angkat lagi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Kalau saat ini ya Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami nyanyikan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami setiap harinya ya Bapa. Biarlah Engkau yang ikut campur tangan di setiap pembelajaran kami, di setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami senantiasa ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada saat ini Bapa tidak bisa mengikuti ibadah. Biarlah Engkau yang menjamah hati mereka, entah itu karena sakit, entah itu karena malas. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap guru-guru sekolah minggu. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap studi mereka ya Bapa, agar kiranya ya Bapa, apa yang boleh mereka lakukan ya Bapa boleh menjadi berkat bagi diri mereka, bagi keluarga mereka, terlebih juga ya Bapa bagi Engkau ya Bapa. Ampunlah segala kesalahan pelanggaran kami, baik yang disengaja atau tidak disengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang memberkati